Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan nama saya Safira Ananda dengan NIM 170662111 dari kelas S1 Akuntansi 2021. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mempresentasikan hasil skripsi yang telah saya kerjakan pada Bank Umum Konvensional di Indonesia tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dengan dosen pembimbing satu saya, yaitu Ibu Diah Armeliza, SEMAK, dan dosen pembimbing dua saya, yaitu Ibu Dwi Handarini, SPD MAK. Selanjutnya di sini ada daftar isi. Yang pertama itu saya akan membahas mengenai latar belakang penelitian, yang kedua fenomena dan permasalahan, yang ketiga research gap, yang keempat rumusan masalah, yang kelima tujuan penelitian, yang keenam kajian pustaka, yang ketujuh pengembangan hipotesis, yang kedelapan metodologi penelitian, yang kesembilan teknik pengumpulan data, yang kesepuluh teknik analisis data. Kemudian untuk bab 4 sampai dengan bab 5 itu saya membahas hasil penelitian, yang kedua analisis statistik deskriptif, yang ketiga pemilihan model analisis regresi data panel, yang keempat analisis hasil uji asumsi klasik, yang kelima analisis regresi data panel, yang keenam analisis hasil uji hipotesis, yang ketujuh pembahasan penelitian, yang kedelapan kesimpulan, yang kesembilan keterbatasan penelitian, yang kesepuluh saran. Kemudian masuk pada latar belakang, jadi perbankan itu memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas keuangan nasional. Nah, profitabilitas bank ini mengalami fluktuasi pasca pandemi, yaitu dari tahun 2020 sampai dengan 2024 yang ditunjukkan dengan turunnya laba perbankan sebesar 5,35% pada Januari 2024 menurut OJK tahun 2024. Nah, permasalahan muncul karena tingginya yaitu ada biaya operasional, pendapatan operasional, non-performing loan, penurunan net interest margin, dan tidak optimalnya total asset turnover. Hal ini menunjukkan efisiensi dan manajemen risiko bank itu belum maksimal. Kemudian ada pun fenomena dan juga permasalahan. Nah, fenomena yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya penurunan profitabilitas atau ROA yang dialami oleh sektor perbankan Indonesia sejak pandemi tahun 2020, meskipun pendapatan bunga bersih atau margin net interest income itu mengalami kenaikan. Nah, berdasarkan data OJK tahun 2024, laba bersih bank itu secara nasional turun sebesar 5,35% dari Januari 2023 sampai Januari 2024. Selain itu, terjadi juga fluktuasi ROA dan penurunan NIM yang menandakan menurunnya kemampuan bank dalam mengelola pendapatan bunga bersih. Nah, permasalahannya itu adanya ketidakefisienan operasional BOPO yang meningkat, penurunan kualitas kredit atau NPL yang tinggi, dan pengelolaan aset atau tato yang kurang optimal. Nah, hal ini menunjukkan bahwa meskipun indikator makroekonomi ini mulai membaik, tetapi profitabilitas perbankan itu belum sepenuhnya pulih karena masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan internal bank. Selanjutnya di sini pun ada research gap dari penelitian saya dengan penelitian lain, yaitu dalam penelitian ini terlihat dari ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh masing-masing variabel terhadap profitabilitas. Misalnya nih, menurut CTR ini pada tahun 2019, menurut CTR ini, NIM itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, tetapi menurut Fadli pada tahun 2024 menyatakan tidak berpengaruh. Nah, hal serupa juga terjadi pada variabel CAR, LDR, BOPO, NPL, dan TATO yang hasil pengujiannya bervariasi dan kontradiktif antara satu penelitian dengan yang lain. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya itu banyak dilakukan sebelum masa pandemi atau tidak fokus pada bank umum konvensional secara khusus. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menguji kembali variabel-variabel yang dimaksud menggunakan data terkini pada tahun 2020 sampai 2024. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama itu, apakah NIM berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum konvensional di Indonesia tahun 2020 sampai 2024? Yang kedua, apakah capital adequacy ratio atau CAR ini berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum konvensional di Indonesia tahun 2020 sampai 2024? Kemudian yang ketiga, apakah loan to deposit ratio atau LDR berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum konvensional di Indonesia tahun 2020 sampai 2024? Yang keempat, apakah biaya operasional, pendapatan operasional atau BOPO itu berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum konvensional di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2024? Yang kelima, apakah NPL berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum konvensional di Indonesia tahun 2020 sampai 2024? Lalu yang keenam, apakah total asset turnover atau TATO berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum konvensional di Indonesia tahun 2020 sampai 2024?
Adapun tujuan penelitian, yang pertama itu untuk menganalisis pengaruh NIM terhadap profitabilitas pada bank umum konvensional di Indonesia tahun 2020 sampai 2024. Lalu yang kedua itu untuk menganalisis pengaruh CAR terhadap profitabilitas pada bank umum konvensional di Indonesia tahun 2020 sampai 2024. Lalu yang ketiga untuk menganalisis pengaruh LDR terhadap profitabilitas pada bank umum konvensional di Indonesia tahun 2020 sampai 2024. Lalu yang keempat, untuk menganalisis pengaruh biaya operasional, pendapatan operasional atau BOPO terhadap profitabilitas pada bank umum konvensional di Indonesia tahun 2020 sampai 2024. Lalu yang kelima, untuk menganalisis pengaruh NPL terhadap profitabilitas pada bank umum konvensional di Indonesia tahun 2020 sampai 2024. Lalu yang keenam, untuk menganalisis pengaruh total asset turnover atau TATO terhadap profitabilitas pada bank umum konvensional di Indonesia tahun 2020 sampai 2024. Kemudian di sini ada manfaat penelitian yang terbagi menjadi dua, yaitu ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis, di mana manfaat teoritis ini bertujuan untuk memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh NIM, CAR, LDR, BOPO, NPL, dan TATO terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA pada bank umum konvensional di Indonesia tahun 2020 sampai 2024. Lalu untuk manfaat praktis ada bagi penelitian, bagi industri, bagi investor, dan bagi universitas. Kemudian untuk selanjutnya itu ada kajian pustaka. Jadi dalam penelitian ini menggunakan teori uh, keagenan atau agensi teori. Kenapa? Karena teori keagenan itu menggambarkan hubungan kontraktual antara prinsipal dengan agen. Nah, menurut penelitian Jensen dan Meckling pada tahun 1976 mendefinisikan bahwa teori keagenan itu sebagai kontrak di mana satu orang atau lebih, dalam hal ini adalah prinsipal, melibatkan orang lain atau agen untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Nah, dalam perusahaan perbankan, teori keagenan ini mengacu pada hubungan antara pengelola bank. Dalam hal ini adalah agen sebagai pengelola bank dan nasabah sebagai prinsipal yang menjelaskan bagaimana sih agen ini mengelola uang milik prinsipal. Ini menurut penelitian Aisyah Hadani dan Kiswara pada tahun 2023. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori keagenan sebagai landasan untuk menilai bagaimana sih kinerja manajer bank itu diukur melalui profitabilitas yang diukur dengan return on asset. Nah, rasio-rasio keuangan itu seperti NIM, CAR, LDR, BOPO, NPL, TATO merupakan hasil keputusan manajemen yang mencerminkan efisiensi, pengelolaan risiko, serta efektivitas dalam menggunakan aset. Gitu. Selanjutnya, kemudian ada net interest margin dan juga capital adequacy ratio. Jadi menurut Taswan Alam pada menurut Taswan dalam Alam dan TUI tahun 2023, net interest margin itu adalah rasio yang mengukur pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata aktiva produktif. Kemudian untuk CAR itu menurut Wardani pada tahun 2024, CAR itu merupakan indikator yang mengukur jumlah risiko yang terkait dengan pinjaman, penyertaan surat berharga, dan piutang yang dimiliki bank yang dihitung dalam total aset bank tersebut selain dana yang diperoleh dari luar bank. Kemudian ada LDR. LDR itu adalah rasio yang mengukur proporsi pinjaman yang diberikan oleh bank dibandingkan dengan jumlah total deposit atau dana yang dihimpun dari masyarakat menurut Mulyani dan Manunggal pada tahun 2023. Kemudian ada BOPO atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional menurut Irham Fahmi pada tahun 2014 dalam Putri dan Sari. Beban operasional pendapatan operasional itu adalah rasio yang mengukur efisiensi biaya operasional bank dalam menghasilkan pendapatan operasionalnya. Kemudian ada NPL dan juga TATO. NPL ini merupakan rasio yang mengukur kualitas aset produktif bank, khususnya dalam hal kredit macet. Kemudian ada total asset turnover, itu maksudnya. Menurut Kasmir dalam Lestari dan Sumiati pada tahun 2021, TATO itu adalah rasio efisiensi yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari total aset yang dimilikinya. Nah, selanjutnya di sini saya membuat kerangka teori dan pengembangan hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama, yaitu net interest margin berpengaruh positif terhadap return on asset. Lalu hipotesis kedua, capital adequacy ratio atau CAR berpengaruh positif terhadap return on asset. Yang hipotesis 3, loan to deposit ratio berpengaruh positif terhadap return on asset. Hipotesis keempat, biaya operasional, pendapatan operasional berpengaruh negatif terhadap return on asset.
H5 atau hipotesis kelima, non-performing loan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hipotesis keenam, total asset turnover berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA. Nah, selanjutnya di sini masuk kepada metodologi penelitian. Untuk unit analisis, jadi penelitian ini menggunakan Bank Umum Konvensional di Indonesia selama periode tahun 2020 sampai 2024 sebagai unit analisis. Nah, tujuannya adalah untuk menganalisis pengaruh NIM, CAR, LDR, BOPO, NPL, TATO terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA. Nah, penelitian ini akan menggunakan metode kuantitatif. Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan berupa laporan publikasi keuangan bank umum konvensional dan annual report yang memuat info terkait variabel-variabel tersebut. Nah, kemudian untuk populasi. Jadi, populasi itu adalah seluruh kelompok individu, kejadian, dan atau subjek yang menjadi perhatian penelitian menurut Sugiono 2023. Jadi, dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah Bank Umum Konvensional di Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Kemudian penelitian ini menggunakan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode purpose sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian menurut Sugiono tahun 2023. Kemudian teknik ini memastikan bahwa sampel yang dipilih itu memenuhi kriteria atau ukuran tertentu yang relevan untuk memperoleh sampel yang representatif terhadap populasi yang diteliti. Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, perusahaan perbankan yang beroperasi di Indonesia berdasarkan OJK tahun 2020 sampai 2024, lalu yang kedua, Bank Umum Konvensional yang beroperasi di Indonesia berdasarkan OJK secara berturut-turut tahun 2020 sampai 2024. Yang ketiga, Bank Umum Konvensional yang memiliki kelengkapan data yang diperlukan dalam penelitian ini seperti data untuk menghitung NIM, CAR, LDR, BOPO, NPL, TATO, dan ROA. Lalu yang keempat, Bank Umum Konvensional yang mengalami keuntungan dari tahun 2020 sampai 2024. Nah, adapun teknik pengumpulan data, eh, jadi, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang fokus pada pengelolaan data numerik dan pemaparan analisis statistik untuk menjelaskan fenomena yang ada. Nah, dalam penelitian ini, data yang digunakan itu bersifat sekunder, yaitu data yang diperoleh bukan langsung dari subjek penelitian, tetapi melalui sumber eksternal yang menyediakan informasi relevan. Nah, data sekunder tersebut itu berasal dari laporan publikasi keuangan Bank Umum Konvensional di Indonesia. Kemudian ada pun teknik analisis data. Jadi penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan data panel, yaitu gabungan antara data time series dan cross section pada Bank Umum Konvensional di Indonesia tahun 2020 sampai 2024. Teknik analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak eFuse versi 13 dan Microsoft Excel untuk mengolah data. Kemudian analisis data pada penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif, uji pemilihan model data panel, uji asumsi klasik, analisis regresi data panel, serta uji hipotesis. Nah, adapun hasil dan pembahasan. Jadi, untuk di deskripsi data ini, penelitian ini dilakukan untuk menguji adanya pengaruh pada NIM, CAR, LDR, BOPO, NPL, dan TATO terhadap profitabilitas yang diukur menggunakan ROA. Nah, perolehan sampel pada penelitian ini dilakukan berdasarkan kriteria yang tadi sudah saya sebutkan yang telah disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu menggunakan metode purpose sampling. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perusahaan sektor perbankan, khususnya Bank Umum Konvensional yang beroperasi di Indonesia periode tahun 2020 sampai 2024. Nah, lalu untuk observasi awal penelitian ini ditunjukkan pada tabel di samping. Ada 350 data yang berasal dari 70 perusahaan dalam 5 tahun. Namun dikarenakan adanya distribusi data yang tidak normal yang disebabkan oleh data historis antar bank yang sangat fluktuatif, maka peneliti ini melakukan yang namanya uji outlier untuk menyaring data agar terdistribusi dengan normal. Apa sih uji outlier itu? Jadi menurut Ghazali pada tahun 2021, outlier itu adalah data yang berbeda secara signifikan dari data lainnya dalam suatu dataset dan sering dianggap sebagai nilai ekstrim yang dapat mempengaruhi hasil analisis statistik. Nah, penanganan outlier dapat berupa identifikasi, transformasi, atau penghapusan data tergantung pada tujuan penelitian dan konteks analisis yang digunakan. Kemudian, didapatlah hasil dari uji outlier tersebut, yakni terdapat 24 perusahaan perbankan dalam 5 tahun penelitian
yang masuk ke dalam kategori outlier dan data tersebut tidak dimasukkan ke dalam sampel penelitian. Lalu, hasil akhir observasi menunjukkan sebanyak 46 perusahaan perbankan dalam 5 tahun penelitian pada sektor perbankan yang diteliti sehingga total data observasi penelitian ini adalah 230 perusahaan bank umum konvensional. Seperti yang ada di tabel samping. Nah, untuk selanjutnya, yaitu pemilihan model analisis regresi data panel. Jadi yang pertama itu adalah uji Chow. Nah, kalau dalam uji Chow itu terdapat dua kemungkinan dalam pengambilan keputusan. Jika probability-nya F itu lebih besar daripada 0,05, maka model yang terpilih itu adalah CEM atau Common Effect Model. Jika nilai probability F-nya kurang dari 0,05, maka model yang dipilih adalah FEM atau Fixed Effect Model. Nah, terlihat pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa hasil pengujian sebelum dilakukan penghapusan outlier, nilai cross-section F dan cross-section chi-square memiliki probability sebesar 0,000, yang berarti nilai probabilitas tersebut itu kurang dari 0,05. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa model yang tepat digunakan adalah FEM. Sementara itu, pada hasil pengujian setelah dihapus atau data setelah outlier, itu menunjukkan nilai probability untuk cross-section F maupun cross-section chi-square itu sebesar 0,00, yang berarti probability kurang dari 0,05. Dengan demikian, model yang terpilih berdasarkan uji Chow sama seperti sebelum penghapusan outlier, yaitu FEM. Lalu yang kedua, menguji Hausman. Jadi, seperti tabel yang terlampir, berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa hasil pengujian sebelum dilakukan penghapusan outlier diperoleh nilai probability atau cross-section random sebesar 0,002. Untuk uji Hausman, itu ada ketentuan pengambilan keputusan. Jika probability-nya lebih besar daripada 0,05, maka yang dipilih adalah Random Effect Model atau REM. Nah, jika nilai probability-nya kurang dari 0,05, maka model yang dipilih adalah FEM atau Fixed Effect Model. Berdasarkan tabel yang terlampir, menunjukkan bahwa hasil pengujian sebelum dilakukan penghapusan outlier diperoleh nilai probability atau probability cross-section random itu sebesar 0,002, yang berarti kurang dari 0,05. Dengan demikian, model yang paling tepat untuk uji Hausman pada kondisi sebelum outlier adalah FEM atau Fixed Effect Model. Selanjutnya, pada data setelah dilakukan penghapusan outlier, nilai probability cross-section random itu sebesar 0,035. Yang terpilih setelah lakukan outlier yang dimana kurang dari 0,05. Maka hal ini menunjukkan bahwa model estimasi yang terpilih setelah perlakuan outlier tetap sama, yaitu FEM. Dengan demikian, baik sebelum maupun sesudah penghapusan outlier, hasil uji Hausman secara konsisten memilih FEM sebagai model yang paling sesuai. Berdasarkan kedua uji tersebut, yaitu uji Chow dan uji Hausman, maka dapat disimpulkan data penelitian ini akan diolah dengan model regresi FEM atau Fixed Effect Model. Kemudian selanjutnya, analisis hasil uji asumsi klasik. Nah, yang pertama itu uji normalitas. Jadi, di sini saya menjelaskan hasil uji normalitas sebelum dilakukan outlier. Nah, berdasarkan gambar yang dilihat, bahwa hasil nilai probability pengujian dengan 350 data sebelum dilakukan outlier itu sebesar 0,00, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa sebelum outlier data tersebut tidak terdistribusi secara normal. Nah, karena tidak terdistribusi secara normal, dilakukanlah penyesuaian melalui identifikasi dan penghapusan data outlier. Langkah ini bertujuan untuk memperbaiki bentuk distribusi residual agar lebih simetris dan mendekati pola distribusi normal sehingga hasil pengujian statistik menjadi lebih akurat dan tidak bias. Nah, di sini adalah tampilan untuk uji normalitas setelah outlier. Jadi, berdasarkan hasil uji outlier, ditemukan bahwa terdapat 24 perusahaan perbankan dalam rentang 5 tahun penelitian yang tergolong sebagai outlier, dan karenanya dikeluarkan dari sampel. Setelah proses penyaringan tersebut, jumlah observasi akhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah 230 data
yang berasal dari 46 perusahaan perbankan selama 5 tahun periode penelitian. Setelah tahap penanganan outlier diselesaikan, hasil uji normalitas terbaru yang menggambarkan distribusi data pasca penghapusan outlier ditunjukkan sebagai berikut. Nah, berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas pada pengujian data setelah dilakukan outlier berada pada angka 0,1022 yang melebihi batas signifikansi yaitu 0,05. Dengan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa data observasi pasca outlier atau setelah dilakukan outlier itu memenuhi kriteria distribusi normal. Maka dinyatakan bahwa data tersebut adalah normal. Lalu yang kedua, ada uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel, itu dapat dilihat bahwa seluruh nilai koefisien korelasi antar variabel independen berada di bawah 0,80, yang dimana ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan linear yang kuat antar variabel independen dalam model. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas. Kemudian untuk uji heteroskedastisitas itu saya bagi menjadi dua. Untuk ketentuannya itu, jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika signifikansinya kurang dari 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, untuk uji Glatzer, itu dari tabel yang terlihat menunjukkan bahwa hasilnya itu untuk probability chi-square itu 0,1382 yang dimana lebih besar daripada 0,5 yang mengindikasikan bahwa model regresi itu tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Kemudian yang kedua itu Birch-Pagan. Jadi dari tabel ini terlihat bahwa pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji Birch-Pagan Godfrey menghasilkan nilai probability-nya yaitu 0,0625 lebih besar daripada 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Kemudian untuk uji autokorelasi, ini DW-nya yaitu 1,743961 yang dimana hasil pengolahan data dengan jumlah sampel sebanyak 230 perusahaan dan 6 variabel independen pada tingkat signifikansi 0,05 menyatakan bahwa untuk korelasi positif yaitu DL kurang dari DW dan lebih kecil dari DW lebih kecil dari DU yang dimana tidak dapat disimpulkan atau berada di gray area. Lalu untuk yang negatif itu menunjukkan bahwa model regresi terbebas dari masalah autokorelasi. Dari kedua hasil ini, keduanya dapat disimpulkan bahwa terbebas dari autokorelasi, maka penelitian dapat dilakukan dan dianggap layak. Lalu di sini ada analisis regresi data panel. Nah, untuk analisis regresi data panel ini, ROA-nya itu untuk koefisiennya berada di angka 7.100, yaitu dan untuk NIM-nya itu ada di positif 0,045, kemudian di CAR-nya itu negatif 0,000, untuk LDR positif 0,000, untuk BOPO itu ada di negatif 0,00, untuk NPL negatif 0,038, dan untuk TATO ada di 8,519. Nah, ini artinya apa sih? Jadi untuk konstanta yang memiliki nilai positif sebesar 7.100, itu menunjukkan bahwa probabilitasnya itu berada pada angka 7.100. Apabila seluruh variabel independen dianggap nilai 0 atau tidak memberikan pengaruh, dengan kata lain nilai ini mencerminkan tingkat ROA dasar yang dapat dicapai tanpa kontribusi dari variabel NIM, CAR, LDR, BOPO, NPL, dan TATO. Kemudian untuk koefisien beta NIM itu memiliki nilai positif sebesar 0,045. Artinya jika NIM naik satu satuan, maka probabilitas atau yang diukur dengan ROA itu akan meningkat sebesar 0,045. Kemudian untuk koefisien beta CAR memiliki nilai negatif sebesar minus 0,000, artinya apabila terjadi penurunan variabel CAR sebesar satu satuan, maka variabel profitabilitas yang diukur dengan ROA akan menurun sebesar 0,000. Kemudian untuk koefisien LDR itu sebesar 0,000, artinya jika LDR naik satu satuan, maka profitabilitas yang diukur dengan ROA akan meningkat sebesar 0,000. Kemudian untuk koefisien beta BOPO
negatif, yaitu negatif 0,00. Artinya apabila terjadi penurunan variabel BOPO sebesar satu satuan, maka variabel profitabilitas ROA akan menurun sebesar 0,000. Koefisien beta variabel NPL memiliki nilai negatif minus 0,38. Artinya apabila terjadi penurunan variabel NPL sebesar satu satuan, maka variabel profitabilitas ROA akan menurun sebesar 0,038. Kemudian untuk koefisien beta Tato memiliki nilai positif sebesar 8,519. Artinya jika Tato naik satu satuan, maka profitabilitas yang diukur dengan ROA itu akan meningkat sebesar 8,519. Kemudian di sini ada membahas mengenai analisis hasil uji hipotesis. Yang pertama adalah uji T. Nah, uji T itu dinyatakan berpengaruh signifikan apabila nilai probabilitasnya kurang dari 0,05. Nah, berdasarkan tabel, diperoleh bahwa NIM ini sebesar 0,029 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Artinya adalah NIM tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mendukung hipotesis awal bahwa NIM itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Kemudian untuk yang kedua, itu menunjukkan arah hubungan negatif dan lebih besar dibandingkan dengan nilai T-table sebesar 1660 yang menyatakan bahwa KAR ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua adalah ditolak. Kemudian yang ketiga itu nilai probability-nya adalah 0,772 yang menyatakan bahwa LDR ini tidak berpengaruh signifikan. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga itu ditolak. Kemudian selanjutnya untuk probabilitas BOPO itu sebesar 0,000, yaitu lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Menyatakan bahwa BOPO ini arah hubungannya adalah negatif dan lebih besar dari nilai T-table sebesar 1660. Maka dinyatakan hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis, maka H4 itu diterima. Kemudian selanjutnya untuk NPL itu sebesar 0,11, lebih kecil daripada 0,05. Artinya bahwa NPL ini berpengaruh negatif dan signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima diterima. Lalu selanjutnya untuk TATO, total asset turnover, nilainya 0,001, yang dimana ini lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0,05, yang menyatakan bahwa TATO berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA. Maka hipotesis ke-6 ini diterima. Kemudian selanjutnya untuk uji F atau uji kelayakan model regresi, dari tabel temuan ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dapat dalam penelitian layak untuk dipakai karena probabilitasnya yaitu 0,0000 lebih kecil daripada 0,05. Kemudian untuk koefisien regresi determinasi R-square itu nilai adjusted R-square sebesar 0,97652. Jika dikonversikan ke dalam persentase, nilai tersebut setara dengan 97,65 yang berarti mampu menjelaskan variasi perubahan pada variabel dependen yaitu ROA 97,65%. Dengan demikian, hanya sekitar 2,35% sisanya yang dijelaskan oleh faktor lain. Di luar model penelitian ini, hasilnya mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan memiliki kemampuan menjelaskan kemampuan penjelasan yang sangat kuat terhadap variabel profitabilitas yaitu ROA. Kemudian sekarang masuk ke dalam pembahasan penelitian. Jadi yang pertama itu terkait pengaruh net interest margin terhadap profitabilitas. Yang dimana berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa NIM ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih, maka semakin meningkat profitabilitas bank yang diukur dengan ROA. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima. Kemudian pengaruh KAR terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa capital adequacy ratio atau CAR ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA. Temuan ini mengindikasikan bahwa
peningkatan kecukupan modal yang dimiliki bank itu tidak selalu diikuti dengan peningkatan profitabilitas karena modal yang besar itu berpotensi belum dimanfaatkan secara optimal dalam menghasilkan laba. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak. Lalu ketiga, pengaruh loan to deposit ratio atau LDR terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa LDR ini tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyaluran kredit terhadap dana pihak ketiga itu belum mampu memberikan kontribusi nyata pada peningkatan profitabilitas atau ROA, maka dapat disimpulkan hipotesis ketiga ditolak. Kemudian selanjutnya, pengaruh biaya operasional terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa BOPO itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar biaya operasional yang dikeluarkan dibanding pendapatan, maka semakin rendah tingkat profitabilitasnya. BOPO yang tinggi merupakan tanda bahwa bank itu kurang efisien dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis, yaitu BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA. Maka dapat disimpulkan bahwa H4 diterima. Kemudian ada pengaruh non-performing loan terhadap profitabilitas diukur dengan ROA. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa NPL ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kredit bermasalah, maka dapat menurunkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Oleh karena itu, hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis bahwa NPL ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, maka dapat disimpulkan bahwa H5 diterima. Selanjutnya, pengaruh total asset turnover terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa total asset turnover TATO berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif bank dalam memanfaatkan total aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan, maka profitabilitas bank juga akan meningkat. Oleh karena itu, TATO terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ke-6 itu diterima. Baik, selanjutnya kita masuk ke penutup. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan. Yang pertama, net interest margin itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih, maka semakin meningkat profitabilitas bank yang diukur dengan ROA. Yang kedua, CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kecukupan modal yang dimiliki bank tidak selalu diikuti dengan peningkatan profitabilitas karena modal yang besar berpotensi belum dimanfaatkan secara optimal dalam menghasilkan laba. Lalu yang ketiga, LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyaluran kredit terhadap dana pihak ketiga belum mampu memberikan kontribusi nyata pada peningkatan profitabilitas. Lalu yang keempat, BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar biaya operasional yang dikeluarkan dibandingkan pendapatannya, maka semakin rendah tingkat profitabilitasnya. BOPO yang tinggi itu merupakan tanda bahwa bank itu kurang efisien dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Lalu yang kelima, NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kredit bermasalah, maka dapat menurunkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Total asset turnover berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif bank dalam memanfaatkan total aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan, maka profitabilitas bank juga akan meningkat. Lalu adapun saran, berdasarkan keterbatasan dalam penelitian tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, penelitian selanjutnya itu disarankan untuk mengembangkan model penelitian yang menambah variabel makroekonomi sebagai variabel independen maupun sebagai variabel kontrol, sehingga hubungan antara faktor internal dan eksternal terhadap profitabilitas perbankan dapat dianalisis secara lebih komprehensif dan mendalam, serta mampu untuk meningkatkan kekuatan penjelasan model penelitian. Yang kedua, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas rentang waktu observasi agar hasil yang diperoleh itu lebih stabil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh kondisi khususnya pandemi serta pasca pandemi. Jadi peneliti berikutnya itu dapat memasukkan data sebelum tahun 2020 atau setelah 2024 yang dimana untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tren profitabilitas perbankan dalam kondisi ekonomi yang lebih normal dan berkelanjutan. Dengan memperluas cakupan periode penelitian, hasil penelitian selanjutnya diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih representatif dan meningkatkan validitas temuan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas pada bank umum konvensional di Indonesia. Lalu yang ketiga, memperluas objek penelitian dengan membandingkan profitabilitas antara bank konvensional dengan bank syariah atau memasukkan seluruh kelompok bank. Yang dimaksud adalah bank BUMN, swasta nasional, asing, BPR untuk memperoleh hasil yang lebih presentatif.
Baik, cukup sekian presentasi hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.